Kalau di Kementerian Pendamping Desa ada pendamping desa ya. Kalau di pembangunan kesehatan ada namanya BPJS, kenapa di pembangunan hukum tidak ada skema yang sama? Kita harus kembali menyamakan persepsi bahwa Kementerian Hukum tugas utamanya adalah dalam konteks penegakan penghadiran hukum di tengah-tengah rakyat. Saya masih ingat betul apa yang dijelaskan oleh Pak Wamen ketika menjelaskan KUHP dan KUHP ini, bagaimana pelaku kejahatan itu dihukum seberat-beratnya. Dalam KUHP dan KUHP yang baru ini ada dua semangat baru ditambahkan, yaitu keadilan restoratif dan keadilan rehabilitatif. Kalau sebelumnya misalnya terjadi pelaku pemerkosaan, hukum itu hanya berpikir bagaimana si pelaku pemerkosaan itu dipenjara, dihukum seberat-beratnya. Kalau di KUHP dan KUHP yang baru, selain hukum pelaku pemerkosaan yang dihukum seberat-beratnya, korban juga tidak dibiarkan lagi. Kan selama ini kan hanya berorientasi pada pelaku, terkait dengan pemahaman rakyat terhadap apa yang menjadi poin-poin dari peraturan atau KUHP atau KUHP. Bukan hanya pengetahuan elit, bukan hanya pengetahuan pengacara, advokat dan lain sebagainya, tapi pengetahuan rakyat Indonesia. Sosialisasi itu menjadi fardu ain bagi kita dalam konteks memberikan pemahaman bersama terkait dengan KUHP dan KUHP yang baru. Tadi dijelaskan ada mekanisme pos bantuan hukum. Kita belum tahu apa tugas dan fungsi pos bantuan hukum ini dalam konteks memberi pelayanan hukum kepada rakyat. Itu pun so far kalau dikuatkan, direvitalisasi sampai ke tingkat desa akan memberi dampak yang positif. Yang kedua, revitalisasi lembaga bantuan hukum, bahwa rakyat kecil itu tidak boleh lagi berhadapan dengan pengacara, berhadapan dengan hukum, itu dimintai biaya lagi. Ada kewajiban negara untuk memfasilitasi rakyat kecil itu untuk mendapatkan mekanisme pelayanan hukum yang baik. Saya pikir ini bisa mulai dirancang oleh Kementerian Hukum untuk menghadirkan pelayanan hukum yang sangat maksimal kepada rakyat kecil, sehingga rakyat kecil ini merasa bantuan hukum itu adalah hak mereka sebagai warga negara. Kalau di dunia pendidikan ada Kartu Indonesia Pintar, di dunia kesehatan ada BPJS, kenapa di pembangunan pelayanan hukum tidak ada skema yang sama? Apologinya hanya ke lembaga bantuan hukum, tapi lembaga bantuan hukum pun tidak maksimal, Pak. Karena lembaga bantuan hukum itu kan di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten kota juga tidak semua kabupaten kota dan provinsi ada. Tapi kalau dalam konteks pembangunan kesehatan dan pendidikan kan itu masih maksimal ya. Bahwa siapapun rakyat yang ingin mendapatkan fasilitas hukum, apalagi rakyat miskin, itu tidak boleh lagi mereka mengeluarkan biaya. Kalau ini kita bisa format bersama-sama dan bisa kita laksanakan bersama-sama, saya pikir ini akan memberi sebuah hadiah terbaik bagi rakyat kita yang sudah sangat lama merindukan tentang pelayanan hukum terhadap mereka.